klasik tuh kayak bawang gitu, kerasa nggak sih? Iya, betul. Setiap kita baca, setiap kita Ada pemahaman baru gitu. ya betul. Jadi ada berlapis-lapis gitu. Dengan yang kelas kasta bawah, Iya, betul. kasta yang di atas itu kan beda gitu ya gaya bahasanya. Terpaksa ada catatan kaki atau gimana gitu kan. Ya walaupun sebenarnya masa novel ada catatan kaki tapi harus memberi konteks, terus memberi konteks. Halo, selamat datang Mizaners. Kita ketemu lagi di Mizan Podcast. Hari ini senang sekali saya akan membahas sesuatu yang sangat menyenangkan bagi saya, yaitu temanya klasik itu asik. Pertama-tama perkenalkan, saya Esti, saya dari redaksi Mizan Pustaka, dan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat menyenangkan, sahabat saya, teman main dulu, teman kerja juga, teman main juga, dan sekarang dia datang jauh-jauh dari Jakarta. Mari kita sambut dia, Agustin. Selamat datang dia. Sebelumnya perkenalan dulu ya, Di. Iya, siap. Atau kita terakhir ketemu kapan sih ya? Kapan ya? Sebelum pandemi jangan-jangan ya? Kayaknya setelah pandemi. Pernah ketemu ya. Iya. Jadi ya teman-teman, dia ini dia punya akun Instagram @theblueholics. Dia adalah seorang lulusan sastra Inggris UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia, dan sekarang berkecimpung dunia buku itu udah berapa tahun, Di? Berapa tahun berarti sekarang? 11 lebih, 12? Enggak lah. Kayaknya belum sampai 10 deh. William contekan ini. William kan. 2011. Udah lebih dari 10 ya? Ya 12 tahun ya. Oke. 12 tahun dan sekarang jadi guru bahasa Inggris di Sekolah Dasar Islam Panggilan Besar Sudirman. Tapi selain itu kegiatannya adalah sebagai seorang penerjemah dan penyunting di berbagai genre buku ya, fiksi, non-fiksi, kesehatan, dan yang paling penting adalah dia juga seorang Instagramer. Foto-fotonya di Instagram itu foto-foto bukunya cantik-cantik, dan entah kenapa dia sangat suka biru. Kenapa dia? Akunnya aja namanya juga The Blueholic kan ya? Iya, itu kayaknya sih ketularan dari ayah saya. Ketularan dari ayah. Iya, lihat frame kacamatanya juga biru. Oke, sekarang ini kita ngobrolin dia, sebenarnya banyak ya, kita dari dulu ngobrolin banyak buku, genre buku ya. Ada fantasi, ada fiksi yang adult, dan sekarang ini kita mau ngobrolin klasik. Dia suka nggak baca klasik? Suka. Jenis-jenis klasik, maksudnya gini. Kalau Esti enggak maksud kalau aku itu kan karena saya seorang perempuan, apa sih perempuan, jadi aku sukanya klasik-klasik yang kayak gini. Padahal klasik itu kan genrenya macam-macam. Iya. Kalau dia sendiri sukanya klasiknya yang kayak apa? Kalau saya memang lebih cenderung ke sama sih drama ya, lebih suka ke family drama, terus yang romance gitu. Tapi di luar itu juga suka seperti crime, karena kan saya memang sukanya horor dan thriller. Nah itu klasik juga saya suka yang genrenya itu gitu. Jadi kayak Sherlock Holmes, terus Edgar Allan Poe ya, horor ya, itu aku suka. Woman in Black. Ya, Woman in Black aku suka juga. Itu termasuknya modern klasik sih kalau. Iya, tapi ya ingat dulu kita pernah ya yang seri horor yang apa? Headless Horseman itu ya. Ya. Sleepy Hollow. Nah, menurut dia itu tertarik baca novel klasik karena apa? Karena apa ya? Mungkin kalau saya sih menariknya itu kita jadi bisa mengamati budaya pada zaman dulu itu seperti apa, karena kan banyak detail-detail ya, detail budayanya kayak gitu. Nah itu menarik diamati. Jadi kayak zaman dulu orang tuh apa sih yang mereka lakukan buat bersenang-senang atau menghabiskan waktu kayak gitu kan, sosialnya tuh seperti apa, kondisinya saat itu gitu. Itu menarik sih untuk diamati gitu. Kan
kita tuh katanya ya harus belajar dari masa lalu supaya masa depan lebih baik. Kayak guru sejarah zaman SMA itu, we studying history so that we might be wise before the event. Tapi pusing nggak, karena kan orang tuh bilang klasik itu bahasanya apa? Kalau jelima terus berbunga-bunga, deskripsinya panjang. Jadi saya kayak The Great Expectation itu kan kalau kita lihat halaman 2-3 halaman pertama aja itu udah deskripsi panjang gitu kan. Kalau menurut saya justru disitulah kita bersyukur ada terjemahan bahasa Indonesianya. Oh ya benar. Iya, soalnya kalau baca versi bahasa Inggrisnya emang pusing sih. Iya benar. Pusing karena ada referensi-referensi yang kita harus paham gitu, kayak menyangkut budaya di sana, misalnya di Inggris gitu ya. All Great Expectation kan di Inggris. Jadi ada budaya-budaya di sana yang masuk ke dalam deskripsinya itu. Kalau kita bahasa Inggrisnya itu kadang nggak paham gitu, atau ada istilah-istilah. Terus lebih parah lagi kalau misalnya ada gaya bahasa yang dipakai oleh misalnya dengan yang kelas kasta bawah, betul. Kasta yang di atas itu kan beda gitu ya gaya bahasanya. Nah itu kalau kita baca bahasa Inggrisnya emang pusing sih. Belum lagi aksen-aksennya ya. Ya, tapi kalau ada aksennya gitu, itu emang memusingkan. Tapi untungnya kan sekarang udah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Kalau baca bahasa Indonesianya tuh lebih enak lah. Gitu. Tapi emang benar sih. Jadi kayak misalnya The Great Expectation itu kita aja di redaksi yang nyuntingnya juga pusing karena di 2 atau 3 halaman pertama itu ngomongin tentang sejarah Inggris pada saat itu. Terus kemudian ada simbolisme revolusi Prancis. Terus jadi hanya menerjemahkan 2 atau 3 halaman tuh referensinya banyak banget. Iya. Karena itulah dulu kenapa saya kalau ada penerjemah yang daftar Sunborn, that's not good expectation, itu susah kayaknya. Iya, terutama untuk penerjemah fiksi. Nah, kalau aku sendiri ya, ada beberapa klasik karena dulu mungkin keluargaku itu adik-adik paman dan bibi itu suka kalau pulang kuliah bawa novel, dan zaman dulu pun novelnya ya adanya klasik-klasik, belum ada fantasi dan sebagainya, belum banyak lah yang genre-genre seperti itu. Ada beberapa klasik yang dulu aku baca, aku nggak paham. Tapi lanjut aja baca. Lanjut aja fantasi bahasa Inggris itu. So gaya banget anak SMP bahasa Inggris, bahasa klasik. Anak Madiun lagi. Cuman dulu. Karena nggak ada pilihan lain. Kita ada pilihan lain. Ya. Tapi kemudian pada saat kuliah ya, gue baca lagi. Oh maksudnya ini. Terus kemudian pada saat udah kerja di Mizan nih, misalnya. Terus aku kan ikutan ngerjain. Ternyata maksudnya ini. Jadi kayak klasik tuh kayak bawang gitu. Kerasa nggak sih? Setiap kita baca, setiap kita ada pemahaman baru gitu. Ya betul. Jadi ada berlapis-lapis gitu. Iya. Yang kerasa banget itu terutama yang Emma sama The Age of Innocence itu. Itu wah ini ada banget gitu. Ini maksudnya ternyata kenapa begini tuh. Dulu pertama kali baca Emma aku kesel. Ini cewek apa-apaan sih gitu. Kamu udah pernah gak? Iya, asa gitu gak? Justru kan Emma itu novel Jane Austen favorit aku. Namanya cerita aku kesel banget. Ini apa-apaan sih gitu. Tapi kemudian semakin aku baca ternyata aku relate juga sama Emma tuh. Memang ternyata kadang aku suka kayak gini. Sok kepo, sok pengen tahu gitu. Iya, sok menolong tapi malah membawa bencana bagi orang lain gitu kan. Iya lucu. Kenapa Emma jadi favoritnya dia? Karena si tokoh utamanya tuh agak beda sendiri sih kalau menurutku. Lebih yang paling dia paling manusiawi kalau menurut si itu. Manusiawinya gimana? Terus dia itu bukannya flawless gitu, dia justru banyak kekurangan kan gitu. Jadi di situ sih aku sukanya. Lebih suka Emma daripada Pride and Prejudice. Yes. Padahal Pride and Prejudice itu orang lebih banyak suka. Tapi memang Pride and Prejudice itu menurut aku
salah satu novel yang kisah cintanya ideal, ya nggak sih? Iya, maksudnya itu plot novelnya itu yang sampai sekarang pun banyak dipakai di novel-novel zaman sekarang, dan itu memang memanjakan imajinasi kita sebagai pembaca. Ya, kan justru itu Mbak, makanya akhirnya dia menjadi klasik itu kan timeless gitu. Iya, betul. Tema yang diangkatnya gitu. Terus ini aku ngomong berasumsi bahwa pembaca itu mayoritas perempuan ya. Iya, betul. Jadi ini tuh memang Pride and Prejudice itu kisah cintanya tuh cewek-cewek itu pasti pengen gitu seperti itu kan. Cowoknya yang di satu sisi cowoknya itu kan kayak tampan gitu. Iya, kurang apa sih, idaman banget kan, cowok idaman banget. Sementara dari posisi si ceweknya, dia yang awalnya Sundere gitu. Mr. Darcy Sundere gak sih menurut iya sih. Iya sih. Terus yang si ceweknya juga ya nggak dari kasta bawahan juga, cuman mereka emang beda kelas kan. Iya, betul. Terus di sisi lain ada pihak yang oppose dengan hubungan mereka gitu kan. Itu ya, dan ceweknya pintar gitu kan. Masih bisa relate kan dengan tema-tema seperti itu ya. Makanya akhirnya novel itu menjadi klasik, dibaca banyak orang, diadaptasi ke dalam film dan segala macam. Iya, Pride and Prejudice menurut saya itu adalah salah satu novel klasik yang dia selalu ada di 100 novel klasik yang wajib dibaca kan. Terus dia juga cukup banyak adaptasi film layar lebarnya kan. Ya, dan nggak cuma sekali gitu ya, berkali-kali gitu. Bahkan ada yang sampai dikawinkan dengan genre zombie juga kan. Iya kan? Ya betul. Ya itu menunjukkan bahwa bagaimana kuatnya si Pride and Prejudice ini gitu kan ininya. Nah, kalau di kita sendiri memang si novel-novelnya Jane Austen itu yang kita terbitkan, Pride and Prejudice, Emma, Mansfield Park, terus ada Sense and Sensibility. Sense and Sensibility itu aku relate banget. Jadi bagaimana aku kan anak sulung nih, relate banget sama sebagaimana seorang kakak itu kadang merasa sebagai sindrom anak pertama. Relate sama itu. Nah, kita udah cetak beberapa kali kan, republish dan ternyata tetap diterima dengan baik oleh pembaca Indonesia. Dia dulu juga pernah mengerjakan beberapa novel klasik ya. Yeah. Kalau menurut dia, apa sih asiknya dan nggak asiknya pada saat menyunting novel klasik? Apanya dulu nih, asiknya dulu? Terserah, bad news dulu apa good news? Nggak asiknya kayaknya tadi udah sempat dibahas ya, soal bahasanya yang deskripsinya sangat detail dan kita juga harus nyari-nyari referensi dari yang lain gitu ya, supaya untuk benar-benar paham ini maksudnya kemana gitu ya. Ini salah satu yang agak bikin kesel tuh, dulu ada istilah drawing room kan. Drawing room itu suka diterjemahin menjadi ruang menggambar ya. Nah, terus kan awalnya mungkin orang juga bingung, ini ngapain sih orang zaman dulu kayaknya suka banget ngegambar, tapi minum dong buat lihat matamu gitu kan. Tapi kemudian saya research itu ya, cari itu ternyata singkatan dari withdrawing room, withdraw. Jadi orang habis makan withdraw ke ruangan tersebut gitu. Jadi kira-kira apa ya kalau zaman sekarang istilahnya gitu ya. Akhirnya ya saya pakai ruang tamu waktu itu, untuk ruang tamu, karena memang di ruangan itu tempatnya host itu mengentertain guestnya dia setelah dinner ya. Setelah dinner, terus kan mereka misalnya tamunya datangnya dari sore nih. Sore kan mereka minum teh dulu nih, udah gitu withdraw dulu ke ruangan tersebut, nyiapin makan malam kan. Nah, makan malam baru makan malam, terus ntar withdraw ke situ lagi. Pokoknya itu tempat buat ya apa ya namanya ya, ruang tunggu bukan juga sih, ruang ngobrol-ngobrol. Iya, ruang itu aja buat ngobrol-ngobrol. Karena biasanya kayak gitu kan, kalau di zaman dulu tuh untuk yang
perempuan dan laki-laki dipisahkan kan. Setelah dinner para laki-laki ngopi di ruangan kok sendiri kan. Yang perempuan-perempuannya di drawing room. Jadi drawing room tuh nggak buat gambar ya. Bukan. Kiri ternyata zaman dulu ya. Kesukaan nyingkat-nyingkat gitu. Jadi drawing drawing gitu. Nah, terus asiknya ya itu akhirnya kita jadi tahu banyak hal kan yang memperluas wawasan kita gitu, bahwa ternyata zaman dulu tuh gini ya gitu, orang-orangnya sosialnya tuh kayak gimana kegiatan mereka kayak gitu. Iya, memang menyenangkan asalkan kita jangan cari jalan yang mudah, justru asik. Aku ingat banget dulu aku pernah gontok-gontokan gara-garanya terjemahan N itu kan ada, jadi di situ cerita tuh ada ibu-ibu, dia seorang supir gerobak sapi, dan dia ngomongnya aksen yang seperti dia bilang ya, yang aksennya itu kita masih paham, cuman pada saat menerjemahkan nggak mungkin dong kita pakai bahasa baku, karena itu nanti nggak akan menunjukkan. Itu gontok-gontok mau dibikin ada masa dengan mau gaya Sunda kan enggak juga, masa gaya Batak nggak masuk juga itu gitu. Nah akhirnya itu gontok-gontoknya kalau nggak salah akhirnya ada yang jadi kita campur antara bahasa baku dan nggak baku dan sebagainya. Jadi itu sempat diskusi panas banget. Ini Mbak Esti terjemahannya salah ini katanya. Salah di mana kataku. Terus ini begini harusnya gimana. Jadi gontok-gontokan. Terus menurut aku asiknya itu justru kalau sudah gontok-gontokan terus nemu ya udah kita sepakat bikin kayak gini. Nemu yang pas. Dan itu memang sesuatu yang jadi ada yang memang tidak bisa diterjemahkan. Kalau gitu kadang kan kita pada terpaksa ada catatan kaki atau gimana gitu kan. Ya walaupun sebenarnya masa novel ada catatan kaki tapi harus memberi konteks. Iya, kalau misalnya nih dia disuruh memilih classic of all time, berapa judul? 3 judul? 3 judul. Yang favorite classic of all time. Terlalu banyak. Terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Ya udah deh 3 aja antara aku bingung. Tapi nggak boleh pakai biru gitu ya. Covernya Pride and Prejudice dia covernya biru. Dia selalu milih cover tuh soalnya yang ada birunya. Iya kan, ada pasti ini. Expectation biru. Terima kasih ya. Dia ditulis dengan warna biru. Dulu pertama kali terbit kan merah kan? Merah ya, merah. Iya aku suka Great Expectation, walaupun ngerjainnya setengah matang. Iya benar, setengah matang. Tapi itu ceritanya bagus banget sebenarnya. Aku tahu nggak, dulu zaman aku kuliah Great Expectation itu aku nggak baca dulu, aku nonton filmnya dulu. Filmnya, jangan ditiru ya. Itu yang mana? Gila itu. Iya, beda ya. Okay. Tapi ceritanya bagus banget dan endingnya itu realistis sih kamu. Iya. Realistis dan aku suka sih. Perkembangan karakternya si Pip dari dia kecil sampai akhirnya jadi dewasa. Itu betul. Seru banget ngikutinnya. Dan Charles Dickens itu bikin setting nuansanya itu kena banget kalau aku suka itu Charles Dickens. Jadi 5 judul apa aja? Great Expectation, and then Emma, of course. Okay. Emma, and then Anne of Green Gables. Udah 3 aja. Jangan kita dan sedikit. Nanti aku mikirnya kelamaan. Tiga aja ya itu. Aku Great Expectation suka. Memang harus telaten bacanya. Maksudku dibandingkan sama Pride and Prejudice misalnya. Pride itu saya cepat banget gitu karena ini. Tapi aku daripada Great Expectation lebih suka Tales of Two Cities. Ya itu sih. Ya aku sekarang lagi mau usulin nama Ilham dan itu. Ya Allah itu endingnya. Kalau Tales of Two Cities itu lebih romance ya. Lebih romance dan nuansa revolusi Perancisnya
banget kan. Cuman endingnya itu loh endingnya bikin berurai air mata seminggu saya. Iya, Terus kemudian Emma, aku suka Emma karena lucu ternyata setelah dipahami lucu dan aku lebih suka Mr. Knightley daripada Mr. Darcy karena kamu ikut-ikutan ya. And Unbreakable gue suka sampai yang ketiga. Kemudian The Age of the Innocence Edith Wharton itu aku bacanya terus itu endingnya rasain. Oke. Oh berarti kalau yang tadi 3 pertama tadi itu kan Inggris ya. Kalau Age of Innocence kan Amerika ya. Ya Amerika, tapi agak beda ya. rasain nuansanya endingnya puas banget aku sih. Terus yang kelima apa ya, susah banget. Oh, Max Havelaar itu menurut saya memang takes time untuk suka gitu kan, karena dia bukan novel yang seperti yang sebelum-sebelumnya yang lebih mudah gitu dibaca kayak romance apa. Kalau Max Havelaar kan lebih, aku bacanya itu tuh jadi sakit hati, tapi sakit hatinya tuh ya ampun, kenapa manusia itu gini-gini Apalagi itu settingnya kan Indonesia ya, dekat banget kan dengan kita. Manusia itu gini-gini amat gitu. Tapi ya overall baca klasik itu menurut aku sangat membantu ya. Terutama ternyata masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh-tokoh itu juga sama seperti masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia zaman sekarang gitu kan. Bahkan juga banyak novel-novel klasik yang menginspirasi novel-novel zaman sekarang kan gitu kan. Kayak misalnya model Pride and Prejudice itu kita bilang sebagai sebuah plot yang banyak juga diambil oleh para penulis zaman sekarang. Nah, menurut dia kenapa sih orang itu masih relate sama tokoh-tokoh yang dimunculin dalam kisah-kisah klasik? Mungkin nggak semua orang sih, tapi kalau pembaca pasti ada lah yang bisa relate gitu. Dengan permasalahan yang mereka hadapi, terus kondisi keluarga gitu. Kalau misalnya di Pride and Prejudice itu kayaknya persoalan yang sampai saat ini, sampai sekarang pun masih sering terjadi gitu kan. Keluarga itu pasti ikut campur banget kan soal pernikahan. Iya. Pernikahan. Awalnya itu di situ kan ibunya itu kan kayaknya tuh nyebelin sih ya. Dia tuh gimana caranya nyari suami buat anak-anak dia, Suami yang mapan. Anak-anak dia kan perempuan semua gitu. Kayaknya kok di pikiran dia kayaknya cuma itu gitu ya. Dan terus kalau sekarang mungkin kita juga bisa relate ya untuk ikut campur banget soal pernikahan gitu. Ternyata dari dulu pun permasalahan seperti itu ada gitu. Kemudian ya itu perkara antara kalau perempuan ya apakah dia harus mengejar mimpinya atau menikah dan meninggalkan mimpinya itu. Sampai sekarang jadi dilema juga ya. Little Woman itu yang 4 bersaudara itu kan Joe March itu dia lebih memilih mimpinya dia sebagai writer kan akhirnya gitu. Walaupun sebenarnya dia udah didorong buat tuh udah usia nikah aja gitu. Tapi dia enggak gitu kan. Yang seperti itulah. Jadi kayak ada pemberontakan yang kita akhirnya mungkin orang yang tadinya masih dalam situasi yang sama dan merasa galau, mungkin dia akan mendapatkan semangat mungkin. Jadi untuk untuk mengejar mimpinya kalau memang dia betul. Nah, sekarang pesan dia buat para pembaca yang mau nyobain klasik apa tuh? Terus rekomendasi misalnya mulainya dari mana yang lebih kira-kira, misalnya awalnya suka novel-novel fiksi yang biasa ya, yang kontemporer, terus dia pengen cobain klasik,
ya jangan terintimidasi. jangan terintimidasi dengan klasik. Nggak semuanya tebel juga sih, kayak yang Anne of Green Gables atau The Secret Garden itu dua itu bisa aku bilang sebagai comfort read buat aku. Ceritanya heartwarming dan itu aku sangat merekomendasikan untuk teman-teman yang baru mau mulai baca klasik, bisa dari dua itu. Temanya juga nggak terlalu berat, bahasanya nggak terlalu berat, dan khusus untuk yang Anne of Green Gables itu penggambaran tempatnya itu cantik banget. Iya, betul. Bagus banget, menggambarkan. Jadi pingin ke Kanada nggak? Iya, betul. itu bagus banget. Terus untuk yang Secret Garden juga bagus juga ya, dia ada dari awalnya kan gelap ya, nuansanya gloomy, terus nanti seiring berjalannya waktu itu semakin cerah, dan setelah si gardennya itu ditemukan dan kemudian di revive, itu juga cantik banget si tamannya itu. Di dua itu aku sangat rekomendasikan. Jadi ke Inggris kalau Secret Garden. Bisa juga sih kita bikin taman seperti itu di sini. Serius. Iya, bisa di-recreate lah ya. Dua itu aku sangat rekomendasikan sih. Jadi teman-teman gak usah terintimidasi dulu nih dengan label klasik, dan apalagi ini sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya, jadi tidak sesulit untuk baca dari versi bahasa Inggrisnya. Itu coba aja. Oke, terima kasih Dia. Terima kasih teman-teman. Ini adalah konklusi dari bagian pertama obrolan kami saat ini ya. Untuk selanjutnya kita akan ngobrol lebih lanjut sama Dia, terutama tentang berbagai hal asik yang ada di bacaan klasik. Terima kasih Mizaner, sampai jumpa lagi. Buku-buku klasik ini itu menambah nilai value dari kisah klasik itu sendiri nggak sih? Ini tuh pasti dari redaksinya kan, nggak mungkin dari penulisnya dong. Penulisnya kan sudah tewas ya. Sudah tewas. Beli karena cover terus kemudian ditaruh aja, terus diliatin aja, nggak dibuka.